Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa saham-saham yang mengalami akumulasi dan juga distribusi asing selama periode 1 minggu ya. Ada saham-saham apa sajakah yang diakumulasi dan didistribusi oleh asing? Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisanya. Oke teman-teman netizen, kita awali analisa dari IHSG terlebih dahulu ya. Selama periode 1 minggu ini, IHSG dari tanggal 19 April hingga 23 April bergerak turun ya. Di 19 April, IHSG tertinggi mencapai area 6096 dan di 23 April IHSG ditutup di angka 6016. Jika kita lihat patternnya, IHSG memang kemarin kami prediksi berpotensi menjadi double top ya, namun gagal karena di sini IHSG masih gagal naik dari resisten 6100. Namun di sini candle yang terjadi di hari ini 23 April cukup positif, menandakan bahwa tingkat penjualan sudah mulai mereda ya. Dan ini merupakan tanda yang bagus. Harapannya di minggu depan IHSG mampu rebound ke atas menguji area 6100 dan tentunya breakout dari 6100. Dari indikator stokastik kita lihat juga oke ya. IHSG sudah berada di area jenuh jual. Di video kali ini kami ingin menganalisa saham MTech dan juga saham BRIS yang mengalami distribusi oleh asing. Kemudian dari segi akumulasinya, kami ingin mencoba menganalisa saham PGAS dan juga saham BTPS. Langsung saja kita ke saham pertama. Dari segi bandarmologi, kita awali dari saham MTech ya teman-teman. Kita lihat data broker summary yang terjadi di periode 19 April hingga 23 April 2021. Broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan yang melakukan distribusi di saham MTech atau Elang Mahkota Teknologi ini, nampak terjadi sedikit akumulasi ya. Lebih condong terjadi akumulasi oleh broker AK, meskipun dari transaksi asing kita lihat tadi MTech terjadi distribusi. Lanjut dari analisa segi berita, jika kita masukkan kata kunci berita saham MTech di penelusuran Google, berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Masih terkait dengan rumor bahwa MTech akan dimodalin oleh Grab ini. Lanjut dari segi teknikal, MTech dari tanggal 19 April mencapai harga tertinggi di angka 2.580 ya teman-teman. Kemudian di 23 April MTech ditutup di angka 2.350. Kita lihat dari indikator stokastik. Stokastik sudah oke, sudah berada mendekati area jenuh jual, ada tanda-tanda golden cross. Jika kita lihat di sini MTech ini sudah berada di all time high-nya ya teman-teman. Masih bergerak uptrend untuk saham MTech ini. Kita lihat di sini dari indikator moving average masih oke, masih berada di atas MA60 ya, meskipun di hari ini dan kemarin di 22 dan 23 April MTech sempat breakdown dari area MA20. Namun jika kita lihat dari indikator stokastik secara teknikal, MTech berpotensi rebound dari area ini dan kembali untuk naik menguji area all time high-nya di 2690-an teman-teman. Namun tetap hati-hati jika ternyata MTech malah gagal bertahan di area 2380-an ini, kemungkinan besar MTech akan turun menguji area terdekatnya di MA60 yang bertepatan di harga 2240. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS ini mengalami distribusi oleh asing selama periode 19 April hingga 23 April 2021. Kita analisa dari data broker summary.
kita lihat saham BRIS ternyata malah terjadi akumulasi ya. Di sini kita lihat ada akumulasi yang cukup besar oleh broker CC. Jika kita bandingkan dengan angka distribusinya, BRIS masih cukup oke karena di sini terjadi akumulasi yang lumayan banyak meskipun asing mulai mendistribusi saham BRIS ini. Lanjut ke analisa berita, jika kita coba masukkan kata kunci berita saham BRIS di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul, teman-teman. Yang paling baru di sini kita lihat saham BRIS diberitakan di koran Financial Business, BRIS akan menggelar RUPS, tapi masih di tanggal 6 Mei nanti ya. Lanjut ke analisa teknikal, teman-teman. Saham BRIS, jika kita lihat pergerakan chartnya dari 19 April, sempat menyentuh angka tertinggi di area 2510 dan di 23 April ditutup di angka 2320, teman-teman. Kita lihat dari indikator stokastik. Stokastik sudah mendekati area jenuh jual, kemungkinan besar akan terjadi golden cross. Secara trennya kita lihat BRIS ini sedang terjadi downtrend ya, teman-teman. Karena BRIS sudah terjadi patah tren dengan breakdown dari MA20 dan MA60-nya di sekitar tanggal 12 Maret ini ya, teman-teman. Dan di sini untuk target terdekat saham BRIS adalah mencoba untuk meraih angka 2440. Jika berhasil, BRIS akan berpotensi terjadi reversal dari downtrendnya. Namun, hati-hati jika ternyata BRIS gagal untuk breakout dari 2440, kemungkinan besar BRIS akan kembali lagi ke area support sekitar 2320. Dan masih berpotensi untuk bergerak sideways di area ini ya. Saham ketiga yang akan kami analisa adalah saham BTPS, Bank BTPN Syariah selama periode 19 April hingga 23 April 2021 terjadi akumulasi oleh pihak asing ya, teman-teman. Kita coba lanjut ke analisa broker summary-nya. Di sini terlihat broker-broker yang melakukan akumulasi kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Secara data broker summary, BTPS juga terjadi akumulasi. Lanjut ke analisa segi berita. Jika kita coba masukkan kata kunci berita saham BTPS di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul, teman-teman. Yang terbaru adalah berita mengenai BTPS dikabarkan akan bagi-bagi dividen sebesar Rp33 per lembar sahamnya. Lanjut ke analisa teknikal, teman-teman. Jika kita lihat saham BTPS dari periode 19 April 2021 hingga 23 April 2021, kita lihat BTPS bergerak uptrend ya. Paling rendah BTPS di 19 April itu di angka 3050 dan di hari ini 23 April 2021 BTPS ditutup dengan candle merah di angka 3290. Kita lihat dari indikator stokastik. Stokastik terjadi dead cross ya, teman-teman, sudah mencapai area jenuh beli. Secara trennya BTPS ini sedang mencoba untuk membentuk reversal trend. Namun di sini masih terhalang dari area MA20-nya ya, yang bertepatan dengan resisten Fibonacci di area 3310. Untuk target kenaikan terdekat, saham BTPS ini adalah mencoba bertahan di area 3310 dan menguji area 3460. Namun hati-hati, jika ternyata BTPS gagal bertahan di area 3310 untuk perdagangan minggu depan, maka BTPS akan berpotensi menguji area support 3090 terlebih dahulu ya, teman-teman. Saham terakhir yang akan kita analisa untuk video kali ini adalah saham PGAS, saham perusahaan gas negara di periode 19 April hingga 23 April 2021 mengalami akumulasi oleh asing ya, teman-teman. Kita lihat dari data broker summary, broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak jelas bahwa saham PGAS ini terjadi akumulasi. Lanjut ke analisa segi berita ya, teman-teman. Di sini kita lihat jika kita coba masukkan kata kunci berita saham PGAS, berita-berita inilah yang muncul di penelusuran Google. Kita lihat di sini sentimen Pegas masih negatif ya. Diberitakan Pegas terkena rugi
Secara teknikal teman-teman, kita lihat saham Pegas dari periode 19 April itu Pegas mencapai area terendahnya di angka 1175. Kemudian di tanggal 23 April 2021 Pegas ditutup di angka 1230. Secara tren satu minggu ini Pegas mengalami kenaikan ya. Kita lihat dari indikator stokastik. Hati-hati teman-teman, belum mencapai area jenuh beli, tapi di sini ada indikasi akan terjadi perpotongan dead cross. Kita lihat di sini untuk target kenaikan terdekat adalah saham Pegas ini mencoba untuk menguji area 1300. Jika Pegas terlihat gagal untuk mencapai area 1300, maka PGAS masih berpotensi untuk kembali turun ke area support di kisaran harga 1140-an teman-teman. Secara trennya Pegas masih bergerak downtrend ya. Dan di sini kita lihat Pegas mencoba untuk reversal dari downtrendnya dan mencoba untuk kembali ke area uptrend, namun cukup berat ya. Jika kita lihat tadi dari sentimen beritanya juga masih belum cukup oke. Kemungkinan besar Pegas masih bergerak sideways di area sini teman-teman. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai dua saham yang mengalami distribusi oleh asing selama periode satu minggu ini, yaitu ada saham MTech dan juga BRIS. Kemudian dua saham yang mengalami akumulasi oleh asing, yaitu ada saham BTPS dan juga PGAS. Jika boleh kami simpulkan berdasarkan analisa singkat yang kami lakukan tadi, dari segi berita ya, dari segi berita terlebih dahulu kami melihat keempat saham ini hanya PGAS yang masih memiliki sentimen negatif ya, masih belum ada sentimen positif karena Pegas dikabarkan merugi. Untuk BTPS, BRIS, dan juga MTech semuanya ada sentimen positif. Kemudian dari analisa bandarmologi kami menyimpulkan bahwa keempat saham ini masih cukup oke semua sebenarnya teman-teman. Meskipun saham BRIS dan juga MTech terjadi distribusi oleh asing selama periode satu minggu ke belakang, ternyata ada broker-broker lokal yang menampung pergerakan saham BRIS dan juga MTech. Ini juga merupakan tanda yang positif ya. Kemudian untuk Pegas dan juga BTPS sudah jelas juga tadi memang secara data broker summary pun terjadi akumulasi sesuai dengan akumulasi yang dilakukan oleh asing. Yang terakhir dari segi teknikal, kami melihat yang paling berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan hanyalah saham MTech ya teman-teman. Untuk saham Pegas kami melihat ada potensi bergerak sideways terlebih dahulu sebelum terjadi reversal trend menjadi uptrend. Untuk saham BRIS juga sama, kami melihat masih ada potensi konsolidasi sideways-nya. Kemudian untuk BTPS masih berjuang keras untuk rebound dan menjadi uptrend lagi. Kalau MTech masih cukup oke, dan sangat oke malah karena MTech masih berada di area all-time high-nya. Jika teman-teman netizen berminat entry di keempat saham yang telah kami analisa tadi, kami sarankan tetap lakukan analisa ulang karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk teman-teman yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan agar teman-teman netizen tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika teman-teman netizen ada pertanyaan ataupun ide saham untuk kami analisa, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Ingat selalu jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.